rinduku padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus memberkati dan memimpin, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam yang dilakukan melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam juga diadakan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rohani dari teman-teman seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, supaya kita tetap menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, malam ini kami ingin mengajak saudara merenungkan, judulnya Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Ini seringkali menjadi buah bibir ya. Setidaknya kita orang beriman pernah mendengar ada ungkapan bunyinya orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu ternyata terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38, saudara-saudara. Dan nanti terdapat juga di 3 tempat yang lain, 2 tempat yang lain. Jadi jumlahnya semuanya ada 3. Saya baca dulu yang Ibrani. Ibrani 10 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Wah, ini firman yang cukup penting untuk kita renungkan. Juga ada di Roma pasal 1 ayat 17, bunyinya demikian, "Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Kemudian di Galatia ayat 11, "Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman." Nah, yang menjadi pegangan kita yang di Ibrani ya. Jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan kalau ia undur daripadanya aku tidak berkenan. Di sini ada 2 hal yang harus kita garis bawahi, yaitu kata benar dan kata iman. Nah, kata benar itu kalau orang namanya dibenarkan itu adalah orang yang dikenan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian kalau membicarakan tentang iman, setidaknya kita mengetahui bahwa iman itu pengertiannya bisa terbagi menjadi 2 ya. Iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung. Nah, itu pernah kita renungkan juga. Iman yang menyelamatkan itu iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bagi iman Kristen seperti itu. Seperti kita ketahui, pengertian secara umum, orang beriman itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian iman yang menyelamatkan kalau ditinjau dari pengertian iman Kristiani adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah diselamatkan. Nah, itu orang beriman itu sudah selamat, seperti itu. Tapi berikutnya ada iman yang memindahkan gunung. Artinya iman yang memindahkan gunung ini percaya bahwa Tuhan punya kuasa
Dan kadang-kadang iman itu perlu, mungkin bisa disebut ada semacam syarat begitu ya. Jadi syarat kalau orang mau mengusir setan harus dengan doa dan puasa. Nah ini kan Tuhan Yesus berkata begitu ya. Jadi jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah berarti kalau orang ingin memiliki kuasa untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai firman itu, berarti ada syaratnya, yaitu harus memiliki iman yang lebih lagi, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi Tuhan berkuasa. Nah kemudian harus melakukan puasa untuk bisa mengusir setan, seperti itu. Jadi iman yang memindahkan gunung itu berlaku bagi hidup kita sekarang. Kalau saya lebih menangkapnya seperti itu, yaitu untuk mencapai sesuatu sampai bisa memindahkan gunung diperlukan iman. Nah, iman ini harus mengerti kehendak Tuhan. Iman jenis ini, iman kelanjutannya ini ya. Ini harus memahami firman Tuhan, dan sebaiknya kita orang beriman sampai pada tahap itu, yaitu tahap kedua-duanya. Iman yang menyelamatkan, sudah jelas kalau itu setiap orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Tapi kita juga meraih iman yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi iman yang kemudian iman kita itu menetas gitu loh. Ya, kalau kita percaya bahwa doa kita terkabul, ya kita beriman percaya kepada Tuhan, doanya terkabul seperti itu, dan doanya benar-benar terkabul. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, maka setidaknya orang-orang yang beriman atau kita umat beriman ini harus mengutamakan iman. Dalam seluruh segi hidup kita yang diutamakan adalah segi keimanan. Karena seringkali orang hidup itu kan banyak toh yang diutamakan bukan segi-segi keimanan, tetapi ada banyak hal yang diutamakan dalam hidup ini. Ada orang yang mengutamakan uang, ada orang yang mengutamakan harta, ada orang yang mengutamakan kedudukan. Jadi dalam hidup ini yang dicari, yang diutamakan, dipikirkan tiap hari itu hanya kedudukan, hanya uang, hanya. Bahkan minta maaf, ada orang yang mengutamakan asmara, gitu. Jadi yang ada dalam pikirannya hanya itu, saudara, itu. Ada orang yang seperti itu. Nanti ada orang yang mengutamakan kejahatan malahan. Jadi dalam hidup ini apa yang kita utamakan? Harusnya yang diutamakan adalah iman atau percaya kita. Dan bahkan di sini dikatakan bukan hanya mengutamakan, tapi hidup oleh iman. Kiranya renungan yang singkat ini tetap memberikan nilai buat kita dan dapat kita pahami. Jadi nilai yang saya ketengahkan ya tadi bunyinya begini. Sesuai firman ini, jika ingin benar di hadapan Tuhan, harus mengutamakan iman, bahkan hidup oleh iman. Sekali lagi, sesuai firman ini, jika ingin benar di hadapan Tuhan, harus mengutamakan iman, bahkan hidup oleh iman. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa sesuai yang Tuhan kehendaki. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa,
Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan terus kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, lebih rinci dan meneliti seluruh isi Alkitab. Ada banyak saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi. Juga doa malam tentu saja. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.